Kebugaran jasmani itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebih dan masih dapat melakukan kegiatan yang lain di waktu luangnya. Ada beberapa komponen di kebugaran jasmani. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Contoh kegiatannya adalah push up, back up, dan sit up. Lalu yang kedua ada daya tahan atau endurance. Contoh latihannya adalah interval training, berenang, dan bersepeda. Kalau yang ketiga ada daya otot atau muscular power atau juga disebut daya ledak. Contoh latihannya adalah vertical jump, front jump, dan side jump. Untuk kecepatan atau speed, contoh latihannya adalah lari jarak pendek atau sprint. Selanjutnya ada kelenturan atau flexibility, contohnya adalah senam lantai dan senam ritmik. Untuk kelincahan atau agility, contoh kegiatan adalah bulu tangkis dan tenis. Selanjutnya ada koordinasi atau coordination, keseimbangan atau balance, ketepatan akurasi dan contohnya adalah panahan, dan yang terakhir adalah reaksi atau reaction. Dan ada juga 3 program dari kebugaran jasmani. Yang pertama program MOVE, itu contohnya adalah jalan, lari, lompat, dan loncat. Lalu untuk program yang kedua adalah program lift, contohnya adalah mengangkat dumbbell. Lalu yang ketiga program stretch atau meregangkan, contohnya adalah gerakan meregangkan sendi. Dan ada juga beberapa prinsip dari kebugaran jasmani. Yang pertama ada overload, lalu ada konsistensi, yang ketiga ada spesifikasi, yang keempat ada progresif, yang kelima ada individualitas, yang keenam ada tahapan latihan, dan yang terakhir adalah periodisasi. Dan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Yang pertama adalah makanan, yang kedua adalah usia, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat adalah waktu istirahat, yang kelima adalah faktor genetik atau keturunan, dan yang terakhir adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Dan kebugaran jasmani juga dibagi menjadi 3, yaitu ada statis, dinamis, dan motoris. Selain itu juga ada konsep FITT, yaitu frequency, intensity, time, dan type. Ada beberapa manfaat dari melakukan kegiatan kebugaran jasmani. Yang pertama adalah mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner. Yang kedua meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga mengurangi stres. Yang keempat menurunkan tekanan darah. Yang kelima mengurangi kadar gula dan lemak dalam tubuh. Selain itu kebugaran jasmani juga dapat membuat seseorang menjadi semakin senang dan juga mempersehat kondisi tubuh seseorang dan mengurangi resiko terkena berbagai penyakit. Sekian presentasi dari saya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, silakan Kenisa jelaskan. Ya. Jadi pertama-tama kebugaran jasmani itu apa? Kebugaran jasmani itu adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya seperti bekerja sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan dan masih banyak energi untuk melakukan aktivitas lainnya. Yang pertama ada kebugaran jasmani itu dibagi 3. Pertama ada statis, dinamis, dan motoris. Nah, habis itu programnya tuh ada move, lift, stretch. Kalau move itu lari, loncat gitu. Kalau misalnya stretch itu kelenturan badan gitu. Kalau misalnya lift itu angkat beban. Contohnya, kalau terus ada konsep fit, ada frekuensi, intensity, time, dan type. Terus prinsip latihannya ada overload, spesifikasi, konsistensi, periodisasi, tahapan latihan individualis, dan progresif. Nah, komponennya itu ada banyak, ada kekuatan pertama. Contohnya push up, back up, sit up, pull up, squat, sama lunge. Habis itu daya tahan atau endurance itu ada interval training, lari 12 menit, lari 2,4 km, cross country, renang, dan bersepeda. Habis itu ada daya otot atau muscular power. Pertama ada contohnya ada vertical jump, front jump, dan side jump. Habis itu selanjutnya ada kecepatan atau speed, itu lari jarak pendek. Terus selanjutnya ada flexibility, contohnya senam lantai, senam ritmik, dan yoga bisa juga. Terus kelincahan atau agility itu ada bulu tangkis atau tenis. Selanjutnya ada koordinasi, keseimbangan, lalu ada ketepatan atau akurasi, itu contohnya panahan, dan terakhir ada reaksi atau reaction.
Oke. Udah Pak, sekian presentasi kebugaran jasmani dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini terlihat kan? Nah, silakan. Yang mau menjelaskan pertama siapa atau kedua siapa, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan Regina akan mempresentasikan tentang kebugaran jasmani. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu kebugaran jasmani. Nah, pengertian kebugaran jasmani itu, kebugaran jasmani itu disebut dengan kesegaran jasmani atau kesempatan jasmani. Kebugaran jasmani sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yaitu cycle fitness, kebugaran jasmani atau kesegaran jasmani sangat erat kaitannya dengan aktivitas fisik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kebugaran jasmani itu adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti serta dengan sisa tenaga yang dimiliki masih dapat menikmati waktu luang untuk kegiatan lain. Kebugaran jasmani seseorang dipengaruhi oleh makanan, usia, jenis kelamin, waktu istirahat, faktor genetika atau keturunan, serta dipengaruhi oleh aktivitas fisik yang dilakukan. Selanjutnya, kebugaran jasmani dibagi menjadi 3, dijelaskan oleh Regina. Jadi kebugaran jasmani dibagi 3. Yang pertama yaitu kebugaran statis, yaitu seseorang bebas dari penyakit. Yang kedua, kebugaran dinamis, yaitu artinya seseorang dapat bekerja secara efisien yang tidak memerlukan keterampilan, contohnya berjalan dan mengangkat. Lalu yang ketiga ada kebugaran motoris, yaitu kemampuan seseorang bekerja dengan keterampilan tinggi, serta untuk mencapai efisiensi kerja. Lalu yang kedua ada program kebugaran jasmani, yaitu yang pertama ada MOVE, yaitu adalah gerak kontinu ritmis yang menggunakan otot-otot besar tubuh, baik anggota gerak atas maupun bawah, dan dasar gerak antara lain meliputi jalan, lari, lompat, loncat, dan lain sebagainya. Yang kedua ada lift, yaitu gerak melawan beban, naik beban berat badan sendiri maupun beban luar seperti misalnya dumbbell atau partner. Dan yang ketiga ada stretch, yaitu gerak meregang sendi dan mengulur otot, dapat dikerjakan secara statis maupun dinamis. Lalu yang ketiga ada konsep fit yang akan dijelaskan oleh Hansa. Jadi yang pertama, FITT yaitu berkaitan dengan takaran atau dosis latihan. Yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi ini adalah banyaknya unit latihan persatuan untuk meningkatkan kebugaran yang diperlukan latihan dengan frekuensi 3-5 kali latihan per minggu. Yang kedua ada intensity, yaitu menunjukkan derajat kualitas latihan. Intensitas latihan aerobik diukur dengan kenaikan denyut nadi dan denyut jantung, sedangkan latihan otot diukur dengan satuan angkatan atau set. Yang ketiga adalah time atau durasi, yaitu lamanya setiap sesi latihan untuk dapat meningkatkan kebugaran yang dianjurkan untuk berlatih kurang lebih 20-60 menit dalam satu intensitas latihan. Yang keempat yaitu adalah tipe atau model latihan. Tidak semua model latihan itu cocok untuk meningkatkan semua komponen kebugaran, namun perlu disesuaikan dengan tujuan latihan, misalnya untuk latihan peningkatan daya tahan jantung dan latihan jantung, paru, dan komposisi tubuh. Yang keempat ada prinsip latihan. Prinsip latihan itu ada 7. Yang pertama ada overload, konsistensi, spesifikasi, progresif, individualis, tahapan latihan, dan periodisasi. Yang kelima ada manfaatnya. Manfaat kebugaran jasmani itu yang pertama meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru. Yang kedua ada menurunkan tekanan darah. Yang ketiga ada mengurangi lemak dan kadar gula dalam tubuh. Yang kelima ada mengurangi stres. Yang keenam ada mengurangi resiko terkenanya penyakit jantung koroner. Yang ketujuh ada meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedelapan ada meningkatkan fleksibilitas.
yang ke-9 ada menghindari kegemukan, dan yang ke-10 ada meningkatkan rasa kebahagiaan. Selanjutnya coba dijelaskan oleh Regina. Lalu untuk komponen-komponen kebugaran jasmani ada 10, yaitu yang pertama ada kekuatan, dan cara latihannya bisa dengan push up, back up, sit up, pull up, squat, dan lunge. Terus olahraga yang membutuhkan kekuatan yaitu contohnya tolak peluru, lontar martil, dan angkat besi. Lalu yang kedua ada daya tahan, yaitu kemampuan tubuh melakukan aktivitas fisik dalam jangka waktu yang relatif lama secara efektif dan efisien. Olahraga yang butuh daya tahan yaitu lari jarak menengah sampai jauh. Dan yang ketiga ada daya otot, yaitu kemampuan untuk memaksimalkan kekuatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, bisa dengan vertical jump, front jump, dan side jump. Lalu olahraga yang butuh daya otot yaitu saat start dan tolakan saat lompat jauh. Lalu yang keempat ada kecepatan, yaitu cara latihannya bisa dengan lari jarak pendek. Kecepatan merupakan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Lalu yang selanjutnya ada kelenturan, yaitu keleluasaan pergerakan otot tubuh, khususnya persendian terhadap penyesuaian gerak yang dilakukan. Olahraga yang butuh kelenturan yaitu senam lantai dan senam ritmik. Lalu ada kelincahan, yaitu kemampuan untuk mengubah secara cepat arah tubuh tanpa gangguan keseimbangan. Olahraga yang butuh kelincahan yaitu bulu tangkis, tenis, sepak bola, voli, dan lain-lain. Lalu ada koordinasi, yaitu kemampuan untuk menyatukan gerakan tubuh yang berbeda dalam satu gerakan yang efektif. Lalu ada keseimbangan, yaitu untuk mengendalikan otot dan syaraf otot sehingga bisa mengendalikan gerak tubuh dengan baik. Berikutnya ada ketepatan, yaitu kemampuan untuk mengendalikan gerakan sesuai sasaran. Olahraga yang membutuhkan ketepatan yaitu salah satunya adalah panahan. Dan yang terakhir ada reaksi, yaitu kemampuan untuk menanggapi rangsangan atau stimulus dari orang lain. Oke, kan untuk selanjutnya kelompok Putri dan Muti. Ada yang mengumpulkan sendiri, ada yang mengumpulkan dua, tidak apa-apa, yang penting kita mengerti ya. Pak, yang share screen boleh Bapak lagi nggak, Pak? Boleh. Boleh. Yang ini, Put. Iya, boleh, Pak. Selanjutnya dari Putri dan Muti ini. Jadi seperti yang tadi Pak Edwin bilang, kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Di antaranya yang pertama istirahat seperti tidur. Jadi ketika tidur, otot-otot kita akan menjadi rileks. Sedangkan jika kita kekurangan tidur, maka tubuh kita akan merasa kelelahan sehingga menjadi lemas dan lesu. Kemudian yang kedua ada genetik, yaitu sifat genetik dalam diri seseorang akan berpengaruh terhadap kemampuan-kemampuan tubuh seperti kecepatan, kelenturan, dan keseimbangan. Bahkan menurut Bowers dan Fox, aerobik merupakan salah satu unsur yang dipengaruhi oleh faktor keturunan. Yang ketiga, jenis kelamin. Ketika usia pubertas, kebugaran jasmani laki-laki hampir sama dengan kebugaran jasmani perempuan. Tetapi setelah usia pubertas, tingkat kebugaran laki-laki biasanya lebih besar dibandingkan wanita. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan proporsi tubuh. Kemudian yang keempat ada usia, yaitu kebugaran jasmani pada anak-anak biasanya meningkat sampai umur 25-30 tahun. Tetapi setelah melewati usia tersebut, biasanya akan terjadi penurunan kebugaran jasmani. Kemudian ada rokok, yaitu akibat merokok, tubuh akan mengisap kadar karbon dioksida yang tentunya akan berpengaruh terhadap daya tahan tubuh. Kemudian ada komponen-komponen dari kebugaran jasmani, itu diantaranya yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu kemampuan otot untuk menerima beban saat melakukan suatu aktivitas. Kemudian yang kedua ada daya tahan atau endurance,
yaitu kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, sistem pernapasan, dan peredaran darah secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Yang ketiga ada kelincahan atau agility, kemampuan tubuh untuk melakukan perubahan gerak tanpa hilangnya keseimbangan. Yang keempat ada kecepatan atau speed, yaitu kemampuan fisik tubuh untuk bisa bergerak atau menggerakkan tubuh secepat mungkin. Yang kelima ada kelentukan atau flexibility, yaitu tingkat penyesuaian seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisiensi dengan cara penguluran tubuh yang baik. Kebugaran jasmani ini memiliki banyak sekali manfaat, seperti meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan tekanan darah tinggi, kemudian mengatasi depresi, meningkatkan energi, memiliki respon tubuh yang lebih cepat dan tepat, kemudian mengurangi risiko kelebihan berat badan, atau yang kita kenal dengan obesitas, dan meningkatkan stamina tubuh. Selanjutnya